Kemudian setelah itu menyebutkan haknya kedua orang tua, haknya kerabat, haknya anak yatim, orang miskin, dan selainnya. Kemudian ditutup atau ayat terakhir yang dibaca tentang pentingnya kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menginfakkan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, kesehatan, ilmu, apa saja karunia dari Allah, selama itu bisa kita berbagi dengan orang lain, maka kita dianjurkan untuk berbagi, karena itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan falihadza hassa ta'ala alaihi, oleh sebab ini, yaitu amalan yang diterima itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan riya karena ingin pujian, ingin dilihat, ingin mendapatkan karunia atau nikmat dunia dari manusia. Oleh sebab ini hassa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi, menganjurkan, mendorong hassa alaihi, atas perbuatan tersebut, atas amalan tersebut yang ikhlas, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa madza alaihim, apa yang memberatkan bagi mereka, apa yang menyulitkan bagi mereka, lau amanu billahi wal yaumil akhir, andai mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa ruginya kita beriman kepada Allah? Apa yang menjadi kesulitan kita beriman kepada Allah? Apa bebannya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyulitkan kita, ya, tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala yang Allah perintahkan berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa ibadah, semuanya tidak ada yang berat bagi manusia, apalagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Apa yang memberatkan bagi mereka, andai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menginfakkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Mereka berbagi dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat itu diantaranya adalah banyak berbagi, banyak bersedekah, banyak berinfak. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dengan berbagi, dengan menjamu dengan jamuan yang terbaik. Di hadis lain Nabi mengatakan, as-sadaqatu burhan, as-sadaqatu burhan, zakat, sedekah, infak, itu semuanya adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir. Karena sifatnya manusia adalah al-bukhl. Sifat dasarnya manusia itu adalah kikir, mendahulukan dirinya sendiri, tidak mau berbagi, cinta kepada harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu tabiat dasarnya manusia, senang dengan harta, cinta dengan harta. Maka ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, bersedekah, memberi apa yang dia miliki, itu tidak akan keluar, tidak akan dia berikan kecuali kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, bahwa apa yang dia miliki itu adalah miliknya Allah. Apa yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah, rezeki dari Allah, bukan karena dia hebat,
bukan karena dia pintar, bukan karena dia capek-capek bekerja. Terkadang ada orang malas memberi karena saya capek-capek kerja, saya siang malam banting tulang cari nafkah, terus kamu datang tinggal minta saja, enakmu itu. Biasanya dia pikir begitu karena menganggap bahwa yang dia miliki itu adalah dari usahanya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau dia beriman kepada Allah, pasti akan dia berikan, dia akan keluarkan. Dan dia yakin bahwa Allah akan melipat gandakan apa yang dia keluarkan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anfik unfik alaik. Berinfaklah, berbagilah, bersedekahlah, maka saya akan berbagi kepadamu, memberikan, melipat gandakan. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi, kalau orang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yakin dengan firman-firman Allah, yakin dengan sabda-sabda Nabi SAW, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk berinfak, tidak akan ragu untuk berbagi, karena dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan adalah haknya orang yang membutuhkan, bahwa apa yang dia miliki adalah titipan dari Allah yang dimana di situ terdapat haknya orang lain, ya. Dan dia yakin bahwa harta tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan digantikan dengan yang lebih baik, akan menjauhkan dia dari berbagai macam keburukan. Sedekah termasuk perkara-perkara yang bisa melindungi kita dari keburukan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sadaqatus sir, bersedekah, berinfak dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau kita bersedekah. Sampai-sampai dalam hadis itu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah. Saking rahasianya, biar istrinya tidak tahu juga kalau dia bersedekah. Tidak ada yang tahu. Nah, ini kata Rasulullah, tudfi'u ghadabur rabb, akan memadamkan murkanya Allah, sehingga kita jauh dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Hanya orang yang beriman, seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu dengan Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di antaranya adalah harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki, setiap rupiahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina kasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan itu harta dan bagaimana dia menginfakkannya, bagaimana dia memanfaatkannya. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Jangan sampai ada haknya fakir miskin, dia sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Itu nanti akan menjadi hukuman bagi dia nanti di akhirat. Hanya orang yang beriman bahwa akan ada hari akhir, kita akan kembali kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan harta ini, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk bersedekah. Kalau dia yakin bahwa di hari akhir nanti semua kebaikan-kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia sedekahkan akan menjadi pelindung dia nanti di hari kemudian. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka sekalipun hanya bersedekah, berinfak dengan 1/2 biji kurma, sepotong kurma saja. Kalau dia beriman dengan hadis ini, bahwa akan ada hari pembalasan, segala kebaikan yang kita berikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika seseorang itu bersedekah 1 biji kurma, itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai menjadi gunung. Maka tentu dia akan banyak bersedekah, banyak berinfak. Wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha mengetahui tentang mereka, tahu bagaimana keimanan kita. Allah Maha tahu kualitas iman kita. Allah Maha tahu apakah betul kita beriman kepada hari akhir atau tidak. Nah, banyak orang di mulutnya saja beriman kepada Allah, di mulutnya saja beriman kepada hari akhirat, tapi perbuatannya jauh dari bentuk atau tanda keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Seandainya dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak akan kikir. Dia tidak akan menahan zakatnya, tidak akan menahan haknya keluarganya, istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, semua yang disebutkan tadi sebelumnya. Dia tidak akan kikir memberikan haknya kedua orang tuanya, kerabatnya, temannya, anak yatim, orang miskin, semua yang membutuhkan dia akan senantiasa berbagi. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, maksudnya, maksud dari ayat ini, ayyu syai'in alaihim, ayyu syai'in alaihim, apa yang akan mereka rasakan, sesuatu apa yang akan mereka rasakan. Wa ayyu harajin, dan kesulitan apa, beban apa yang akan mereka dapatkan. Wa ayyu harajin wa masyaqqah, masyaqqah kesulitan, haraj itu terkadang beban. Beban apa dan kesulitan apa talhaquhum, yang akan menimpa mereka. Lau hasala minhumul iman billah, lau hasala minhum al-iman billah, apabila terdapat atau ada pada mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menyulitkan mereka? Apa yang membebani mereka? Apa yang memberatkan mereka seandainya mereka itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwal ikhlas. Mana di antara keimanan kepada Allah itu adalah al-ikhlas. Bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah secara umum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Tidak riya, karena Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Di antara yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, wa mas syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Semata ar-riya. Riya. Jika kamu beribadah, bersedekah karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin mendapatkan balasan dunia dari manusia, berarti kamu beribadah mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia, sehingga dia termasuk kategori syirik. Hanya Allah mengatakan, apa ruginya mereka? Apa susahnya kau bersedekah kemudian ikhlaskan kepada Allah? Ya, karena yang membalas kebaikan-kebaikan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membalas segala kebaikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan kita. Kalaupun mereka membalas, artinya kalau kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang tersebut membalasnya, itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia ketika membalas kebaikan kita tidak akan bisa membalas dengan sempurna. Kebaikan apapun, kita sebagai anak tidak akan mungkin membalas kebaikan orang tua kita. Sekalipun kita kasih orang tua kita dunia dan segala isinya, tidak akan cukup untuk membalas hak-hak mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Guru-guru kita tidak akan mungkin
Dan bagaimana biar apa yang kamu lakukan tidak akan bisa membalas jasa-jasa guru-guru kita. Hanya jangan pernah berharap balasan dari manusia. Ketika kamu menjadi orang tua, jangan mengharap anakmu itu membalas. Nanti kalau sukses saya dikasih haji, dikasih umrah, dibelikan rumah. Itu berarti ria, itu tidak ikhlas mendidik anaknya, tidak ikhlas menyekolahkan anaknya. Ketika kamu jadi istri, kamu servis suamimu supaya dibelikan rantai, dibelikan tas, dibelikan baju. Ini begitu. Dia masakkan suaminya, supaya nanti nih kalau lebaran belikan baju baru. Itu tidak ikhlas itu. Karena ada yang dia harapkan selain Allah. Begitu juga suaminya, dia belikan baju pakaian suami istrinya apa semua, ada maunya. Ada maunya dari urusannya. Tidak. Lakukan segala kebaikan dan jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hak-haknya suamimu, penuhi hak-haknya istrimu, dan minta kepada Allah. Kalau Allah menginginkan, pasti Allah akan menunjuki hatinya pasanganmu untuk membalas. Kalau kita punya anak, kalau kita didik dengan ikhlas, pasti Allah akan berikan hidayah kepada anak kita supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya ini banyak orang tua kecewa. Banyak orang tua kecewa setelah menyekolahkan anaknya jauh-jauh, tinggi-tinggi, habis biaya, jual tanah, jual sapi, jual semuanya. Pas sudah dapat pekerjaan, madodong. Dia saja tidak bisa mencukupi dirinya. Kecewa. Kecewa. Saya sudah sekolahkan kamu ini sekolah. Tidak ada raci-racinya. Bahkan justru terkadang masih minta kepada kedua orang tuanya. Ini kalau orang tua itu ikhlas, maka dia tidak akan mempermasalahkan. Tidak akan mempermasalahkan. Nah, banyak itu kecewa kalau anaknya belum jadi PNS. Kenapa? Karena kalau ada sudah PNS anaknya, sudah banyak uangnya. Bahkan terkadang anak-anak gadisnya sudah PNS tidak mau dikawinkan kecuali diminta gajinya. Enak-enakmu saya kasih sekolah jadi PNS, kemudian kamu nikmati gajinya. Tidak. Kamu kawini anakku, gajinya sama saya. Itu tanda bahwa dia tidak ikhlas. Hanya mengejar materi dia menyekolahkan anaknya. Dia mendidik anaknya hanya untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan pujian. Hafal Quran anaknya, masya Allah. Jago baca kitab anaknya. Dia pamer. Berarti tidak ikhlas itu. Karena ingin mendapatkan pujian dari kesuksesan anaknya. Ingin dilihat bahwa dia hebat mendidik anak. Dia hebat dalam mendidik keluarganya, tidak bisa. Ini termasuk. Itu bahayanya, itu halusnya, itu masalah ria itu. Makanya syirkul asghar, saking halusnya itu. Karena terkadang tanpa kita sadari. Maka kata Allah, apa sulitnya mereka ikhlas? Kenapa kita membutuhkan manusia? Nah, manusia tidak bisa membalas kebaikan kita. Banyak kebaikan kita tidak bisa dinilai oleh manusia. Terkadang kita melakukan kebaikan, tidak ada satupun manusia yang tahu. Maka sekalipun kita lakukan di depan mereka, tidak ada yang memuji, tidak ada, dirugi saja. Kita sudah mengharapkan balasan dari manusia, ternyata balasannya tidak seperti yang kita inginkan. Makanya kecewa. Kecewa. Kenapa? Karena mengharap dari manusia. Tapi kalau kita mengharap hanya kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Kita yakin bahwa pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, pasti akan kita lihat nanti di akhirat. Kalau tidak bisa kita dapatkan di dunia, yakinlah bahwa Allah menyiapkan kita yang terbaik di akhirat. Jadi apa ruginya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan-kebaikan kita. Allah yang maha mengetahui segala kebaikan-kebaikan kita. Manusia tidak bisa. Kalaupun manusia membalas, tidak bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Banyak hal-hal yang kita lakukan tidak bisa dibalas oleh manusia, tidak bisa diketahui oleh manusia. Terkadang kita berbuat baik, tapi dianggap buruk. Sehingga kita tidak mendapatkan balasannya dari manusia. Terkadang kita tidak berbuat baik, tapi tidak dilihat atau tidak dirasa.
tidak dipedulikan kebaikan kita. Hanya rugi saja kalau kita berharap kepada manusia. Rugi karena kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Rugi karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita apa-apa nanti di akhirat. Orang yang hanya mengejar dunia, menginginkan dunia dari kebaikannya, dari infaknya, dari ibadahnya, tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Dunia saja, dunia berapa lama kita mendapatkan dunia? Kalaupun ada yang memberikan kita balasan dunia dan segala isinya, sampai kapan? Dunia dan segala ini isinya ini akan musnah. Tapi kalau kita menginginkan akhirat yang kekal, yang hakiki, yang selama-lamanya, tentu kita akan lebih beruntung. Jadi tidak akan sama balasan dunia dengan balasan akhirat. Alladhi huwal ikhlas wa anfaqu min amwalihim, dan mereka menginfakkan, menafkahkan dari harta-harta mereka, allati razaqahumullah. Jadi diperingatkan bahwa apa yang kamu berikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sulit memberi? Nah, kamu juga diberi. Kenapa kamu sulit membagikan kepada orang lain? Nah, kamu juga cuma dikasih saja. Bukan kamu yang ciptakan itu hartamu. Bukan kamu yang mendatangkan itu hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Apa susahnya kamu memberi kepada orang lain? Nah, itu bukan juga milikmu, bukan juga kamu yang berusaha. Allah yang kasih kamu itu. Aisyah mengatakan, wa anfaqu min amwalihim allati razaqahumullah, yang Allah rezekikan kepada mereka, wa an'ama bihim alaihim, dan Allah memberikan nikmat dengan rezeki tersebut kepada mereka. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan lebih banyak daripada Allah yang wajibkan kita untuk beri kepada orang lain. Seperti zakat. Berapa persen dari zakat yang wajib dikeluarkan? Hanya 2,5%. 2,5%, sisanya makan semua untuk kau semua itu. Ambil ini semua. Jadi ada yang menggambarkan simpel itu, ada 10 buah. 10 buah apel. 10 buah apel ini dikasih ke 10 buah apel. Kemudian kamu disuruh memberi orang lain, satu apel dibagi 4, sepertiganya untuk kamu, seperempatnya untuk kau bagikan. Jadi 9 tambah sepertiga untuk kamu semua. Yang satu saja ini yang kamu kasih sama orang lain. Sedikit sekali. Arti apa yang Allah berikan ini adalah nikmat untuk kita, karena kita lebih banyak bagian daripada yang wajib kita keluarkan. Jadi apa sulitnya? Apa beratnya? Maka saya omaza alaihim. Apa yang memberatkan mereka? Apa yang menyulitkan mereka untuk bersedekah, berinfak dengan ikhlas? Padahal yang pertama, rezeki juga dari Allah yang kasih. Kemudian yang Allah suruh keluarkan, tidak semuanya. Seandainya semuanya saja, masih kita tidak bisa menolak. Nah, keluar semua itu, saya yang kasih kamu, sedekahkan semua. Atau seperduanya, atau sepertiganya. Tidak. Hanya 2,5%. Sedikit sekali yang Allah minta untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan apa yang kita keluarkan itu Allah janji akan kembalikan. Yang 1/4 itu yang kita keluarkan, Allah janji kalau kamu keluarkan saya akan kembalikan. Dan dikembalikan bukan 1/4, lipat gandanya. Jadi makanya Allah mengatakan wa maza alaihi, apa yang menyulitkan mereka, apa yang memberatkan mereka. Yang memberatkan itu karena mereka tidak punya iman kepada Allah, tidak punya iman kepada hari akhirat, sehingga cintanya kepada dunia itu yang memberatkan mereka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini menumpuk-numpuk harta. Nah, kalau kau keluar ke 100.000, cipek itu, kurang lagi. Dia pikir itu, bahwa apa yang dia keluarkan akan mengurangi hartanya. Sehingga semangatnya menumpuk-numpuk harta ini menghalangi untuk berbagi. Karena dia hitung terus rekeningnya, bertambah nol, tambah nolnya, tambah angkanya. Tidak mau keluar, tidak mau cipek itu rekeningnya itu.
Jadi maunya bertambah terus. Nah, sehingga sulit untuk berbagi. Sehingga dia menjadi kikir sebagaimana ayat sebelumnya. Fajama'u bainal ikhlas wal infaq. Maka mereka mengumpulkan dua sifat, yaitu ikhlas dan infak. Inilah yang terbaik. Dia ikhlas, segala ibadahnya, segala perbuatannya hanya untuk Allah, kemudian dia berinfak. Ini dikhususkan infak di sini karena hubungannya dengan ayat sebelumnya. Berbakti kepada kedua orang tua, diantaranya adalah berbagi dengan orang tua, memberikan apa yang kita miliki untuk orang tua. Bahkan Rasulullah mengatakan, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu sebenarnya. Jadi kalau orang tuamu meminta dari hartamu dan kamu memang mampu, tidak merugikan kamu, tidak merugikan keluargamu, istri dan anakmu, orang tuamu minta sesuatu, kasih. Ya. Begitu juga dengan kerabat kita, istri, anak, saudara. Ya. Makanya disebutkan di sini infak. Ya, disebutkan infak karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan sebaik-baik perbuatan adalah infak. Sebaik-baik perbuatan baik kepada orang lain adalah infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak meraih sebaik-baik kebaikan sampai kamu menafkahkan, menginfakkan apa yang kamu cintai. Apa yang kita cintai, manusia kebanyakan mencintai hartanya. Makanya kebaikan yang atau kebaikan yang terbaik di antara kebaikan terhadap orang lain, yang paling utama, kebaikan orang lain yang paling utama adalah uang. Ya? Kalau ada orang datang, uangnya cari. Ya. Duit kita buras. Datang ziarah Ramadan, tidak mau kalau dikasih buras bangkit-bangkit, mau uang. Nah, itu tanda juga bahwa uang lebih dicintai daripada burasa, daripada kue atau yang lainnya. Ya. Orang lebih suka cash diuangkan daripada yang lainnya. Makanya disebutkan infak di sini karena itu yang lebih disukai oleh orang lain. Ya. Fakir miskin lebih senang kalau dapat uang daripada dapat beras. Walamma kana al-ikhlasu sirran, karena ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak ada yang tahu keikhlasan kita kecuali Allah. Bainal abdi wa rabbih, rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Makanya jangan sama sekali menuduh keikhlasannya orang. Nah, ini bukan urusanmu. Nah, tidak ikhlas gitu. Tidak tahu dari mana kamu tahu bahwa dia tidak ikhlas? Ya? Karena ini masalah hatinya orang, hanya Allah yang tahu dengan dia sendiri. Ya, sekalipun terkadang nampak dari seseorang itu ketidakikhlasannya, nampak, tapi kita tidak bisa menjamin. Artinya jangan memastikan bahwa dia itu tidak ikhlas, tidak. Tapi mengatakan perbuatanmu ini indikasi bahwa kamu tidak ikhlas. Ya, kalau apalagi kalau dia sendiri yang mengucapkan, yang bilang tidak ikhlas kak, tidak ikhlas. Dia bilang tidak ikhlas, atau perbuatannya indikasi. Jadi terkadang makanya dalam hadis itu, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi kalau dalam hatinya itu ada keikhlasan, maka itu akan nampak dari ucapannya, akan nampak dari perbuatannya. Jadi sekalipun ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tapi itu akan nampak. Makanya orang-orang munafik tidak bisa menyembunyikan kemunafikannya. Kelihatan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Itu tanda semua bahwa mereka tidak ikhlas. Asqalu as-shalah indal munafiqin salatul fajr wa salatul isya. Paling berat salat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena salat subuh tidak ada yang lihat. Di masa Nabi tidak ada lampu. Jadi kalau orang pergi salat subuh tidak ada yang tahu siapa di sampingnya. Aku raba-raba orang, ada orang pergi samping. Jadi tidak tahu. Jadi apa guna aku pergi ke masjid tidak ada juga lihat. Karena mereka ke masjid hanya untuk dilihat.
Oh, ada jipadian, oh orang beriman, padahal tidak. Jadi masalah hati betul rahasia antara Allah dengan hamba, tapi akan nampak. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini kalau ada keikhlasan di dalam hati akan terlihat dari perbuatan dan dari ucapannya. Tapi kalau ada keburukan di dalam hati, diantaranya adalah riya, tidak ikhlas, ada selain Allah di dalam hatinya, itu akan terlihat, terlihat. Cuma itu jangan dipastikan, jangan dipastikan. Karena keikhlasan ini adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, la yattali'u alaihi illallah. Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah. Kita hanya tahu indikasinya saja, indikatornya saja. Ya. Akhbara ta'ala bi'ilmihi, maka Allah memberitahukan tentang keilmuannya, tentang maha mengetahuinya, bijamil ahwal, dengan seluruh keadaan. Faqala wa kana Allahu bihim alima. Jadi Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya wa kana Allahu bihi aliman. Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu, tidak ada yang bisa kita rahasiakan dari Allah. Kita bisa menipu manusia, tidak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Kita bisa menyembunyikan diri dari manusia, menyembunyikan keburukan diri kita, hati kita di hadapan manusia. Bahkan sekalipun terhadap istrimu, suamimu di sampingmu selalu, bisa kamu sembunyikan. Bisa kamu rahasiakan. Tapi tidak bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tahu yang rahasia, tahu yang nampak, dan tahu yang rahasia. Allah mengetahui iman kita, mengetahui apa yang kita infakkan, apakah kita ikhlas. Jadi sekalipun kita menyembunyikan sedekah kita dengan dengan betul-betul penyembunyian, Allah akan tahu. Allah akan tahu segala kebaikan kita. Sekalipun manusia tidak ada yang mempedulikan kebaikan kita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sekalipun kita berbuat baik di tengah malam, tidak ada yang melihat, Allah Maha tahu. Jadi jangan putus asa dalam beramal. Dan Allah menilai kebaikan kita bukan dari bentuknya, tapi dari kualitas apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seorang pun sekalipun sebiji zarrah. Jadi sedekah yang kamu berikan, jangan pikir bahwa Allah salah hitung mungkin. Saya bersedekah 10.000, 9.000 ini tulis. Tidak akan mungkin. Makanya ada orang bersedekah di bulan Ramadan nasi bungkus. Sama-sama satu bungkus. Tapi pahalanya tidak sama. Kalau kita lihat sama-sama nasi bungkus, sama-sama memberi makan orang puasa, tapi hitung-hitungannya Allah tidak sama. Kita menilai cuma satu. Kita manusia itu, si fulan 3 bungkus, si anu 3 bungkus. Bungkusnya dilihat. Tapi kalau Allah, zarranya dilihat. Kalau ada beda 1 biji beras di dalam, beda. 1 telur, 1 ayam, beda. Tidak sama. Apalagi kalau telurnya dibagi 8 lagi. Tidak sama. Jadi Allah tidak, makanya terkadang kita menipu manusia. Terkadang kita mau bersedekah banyak, tapi dia sendiri tidak mau makan. Ya kan? Terkadang mau lihat banyaknya, bersedekah 100 porsi. Nah, bergaruk kepala orang makan. Mungkin harga 5.000 1 porsi. Artinya di sini kita tidak melihat ikhlasnya. Artinya Allah tidak melihat berapa porsinya. Allah tidak bisa jadi ada orang cuma 5 porsi tapi yang berkualitas nak kasihkan, sehingga fakir miskin itu senang makannya.
Jangan sampai fakir miskin mencaci maki, apa ini? Ya, sehingga sedekahnya bukan membuat orang gembira, membuat orang berdosa saja karena tidak mensyukuri nikmat. Itu. Jadi penilaian Allah tidak lihat berapa porsinya, tapi berapa harganya, selain keikhlasannya tentunya, selain keikhlasannya. Jadi ketika kita bersedekah, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik agar Allah juga membalas dengan balasan yang terbaik, balasan yang terbaik. Karena ini Allah tidak akan menzalimi seorang sekalipun sebesar zarrah, sebesar zarrah. Tidak akan ada yang dizalimi. Jadi kalau ada yang bersedekah nasi enak, satu tidak enak, pasti lebih banyak pahalanya yang enak, ya toh? Yang mahal daripada yang murah, pasti lebih banyak pahalanya. Kalau ikhlas, sama-sama ikhlas di sini. Artinya Allah, timbangan kebaikan Allah itu adalah timbangan zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Sekalipun kebaikan itu hanya sebiji zarrah, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Bukan mengurangi, bahkan memberikan yang lebih. Seandainya kita tidak dibalas saja, kita sudah syukur. Hanya Allah meminta kita bersedekah, kemudian kita tidak dikasih apa-apa, kita tidak berani protes, karena apa yang kita berikan miliknya Allah juga. Ya toh? Apa yang Allah berikan, seumpamanya ada orang sekolahkan kamu sampai sukses, sampai bekerja, kemudian dia minta apa yang dia sudah berikan, kamu menolak, nggak bisa. Kamu yang kasih kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia menyuruh kita berinfak, tapi dikembalikan, diberikan. Bahkan Allah dalam Al-Quran terkadang memakai bahasa meminjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah? Ya Allah. Allah yang kasih kita, kemudian Allah mau pinjam sama kita. Terus kita kikir lagi, la ilaha illallah. Allah cuma pinjam. Allah mengatakan, sini dulu kamu, pinjam dulu. Ada orang membutuhkan itu, kasih itu. Pinjam dia. Kalau kamu kasih, mereka kembalikan lagi. Tidak mau, kikir. Allah tidak mengatakan, kasih ke itu yang saya sudah kasih kembali. Tidak. Allah mengatakan, saya pinjam. Nanti dikembalikan. Jadi di sini Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebaikan kita, bahkan tidak membalas sepertinya. Jadi orang yang bersedekah 100.000, jangan pikir akan dibalas dengan 100.000 juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi apa? Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada kebaikan, maka pasti Allah akan melipat gandakannya. Dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 700, menjadi 700.000 ila adhaf. Sampai berlipat-lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Sudah dilipat gandakan kebaikannya, dapat lagi pahala. Jadi ketika orang itu bersedekah, dia berikan kepada orang yang berhak, Allah akan kembalikan harta itu berlipat ganda, kemudian dapat lagi pahala. Sudah dikembalikan apa yang dia berikan, diberikan lagi pahala yang besar. Min ladun ajran azim. Azim artinya bukan pahala kecil-kecilan, tapi pahala yang azim, yang sangat besar. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi. Jadi setiap umat yang Allah turunkan di muka bumi ini, setiap kaum Allah mendatangkan kepada mereka saksi, yaitu para nabinya. Para nabi adalah saksi daripada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka petunjuk, telah memberikan mereka kitab suci, telah mengutus seorang nabi untuk memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga di akhirat kelak tidak ada umat yang bisa menyangkal. Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak berbuat kebaikan? Oh, saya tidak tahu. Sudah ada nabi. Kamu diutus kepadamu seorang
seorang nabi yang membimbing, sehingga tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah Allah utus seorang nabi, seorang saksi yang memberikan petunjuk tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya kita beriman kepada Allah, wajibnya kita beriman kepada hari akhirat, bahwa kalau kau mati ini ada hari akhirat nanti, hati-hati. Jadi para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap umatnya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kepadamu, artinya kami datangkan engkau wahai Muhammad, kami utus engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap mereka, orang-orang Arab dan umat manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an kamali adlihi wa fadlihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menyampaikan kepada kita tentang kesempurnaan keadilannya Allah. Maha sempurnanya keadilan Allah Subhanahu dan maha sempurnanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil karena tidak menzalimi seorang pun. Allah maha pemurah, banyak karunia-Nya karena melipat gandakan kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Wa tanazzaha amma yudaddu dzalika. Wa tanazzaha amma yudaddu dzalika. Dan Allah maha suci dari segala yang menyelisihi hal itu. Allah maha suci dari kezaliman, dan Allah maha suci dari ketidakmuliaan. Artinya ketika Allah tidak memberi, Allah maha suci dari sifat kikir, Allah maha suci dari sifat zalim, minaz zulmi. Allah maha suci dari segala yang menyelisih hal itu, dari kezaliman, minaz zulmil qalili wal katsir, dari kezaliman sedikit ataupun banyak, tidak ada. Sekalipun sedikit tidak akan mungkin Allah menzalimi hambanya, apalagi kalau banyak. Faqala, maka Allah mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sekalipun itu sebesar biji dzarrah. Ai yantaqisuha min hasanati abdihi, ai mengurangi dari kebaikan hambanya. Ya, tidak mungkin Allah mengurangi kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan ada yang dizalimi. Semua kebaikan yang kita lakukan akan dicatat. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak ada yang akan berkurang. Au yaziduha fi sayyi'atiha, atau menambah keburukannya. Begitu juga keburukan, tidak mungkin ditambah. Tidak mungkin ada dosa kita tidak melakukannya. Tidak mungkin ada dosa kita tidak melakukannya. Tidak mungkin dicatat oleh para malaikat. Makanya kisahnya itu, hamba yang datang dengan berbagai macam dosa didatangkan dengan 99 catatan dosa. Satu catatan dosa itu luasnya sejauh mata memandang. Kemudian disuruh periksa, coba periksa semua itu, perbuatanmu semua itu. Dia periksa dan betul semuanya adalah perbuatannya. Hal zalamaka malaikati, apakah malaikatku menzalimimu, salah catat kebaikan atau salah catat keburukan? Tidak ada. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikurangi kebaikannya dan tidak akan ditambah keburukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah akan melihatnya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Apabila itu suatu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya. Ai ila asyrati amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Itu minimal itu paling rendah 10 kali lipat. Wa aktsar min dzalika,
ila asyri amsalha wa aktsara min dzalika bihasabi haliha. Dan lebih daripada itu, lebih daripada 10 sesuai dengan keadaannya. Artinya amalannya dilipat gandakan 10. Tapi bisa jadi ada yang dilipat gandakan lebih dari itu karena keadaannya. Karena seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'i fi jama'ah tafdulu an salati fi baiti ya 15 atau 7 bi 25 atau bi 27 darajah. Ini secara umum. Tapi ketika orang itu ke masjid, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan lain yang dia lakukan. Itu artinya ini lipat ganda paling rendah. Tapi bisa jadi sesuai dengan keadaan masing-masing orang, itu bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi kita sama-sama salat berjamaah di masjid, sama-sama di saf pertama, tapi pahalanya bisa jadi beda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena banyak sisi yang akan dipertimbangkan, dari keikhlasannya, jauhnya rumahnya, bagaimana sulitnya. Ada orang dia memaksakan dirinya untuk datang ke masjid, sibuk di kantornya, tapi terpaksa. Ada orang yang tidak ada kerja di rumah, mau apa kalau bukan ke masjid. Ada orang dia paksa-paksa untuk datang ke masjid, dia terpaksa cancel kegiatannya, yang penting dia ke masjid. Ada orang yang tidak ada kerja di rumah. Jadi beda masyakkahnya, beda bebannya. Nah, ini dipertimbangkan. Jadi sama-sama di masjid, beda lagi. Satu dia sholat, dia pernah pelajari tata cara sholat. Ada dia sholat cuma lihat saja orang sholat, ya toh? Jadi kualitas sholatnya lagi beda dengan satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan standar dilipat gandakan suatu kebaikan itu 10 kali lipat. Tapi bisa jadi Allah melebihkan hal itu sesuai dengan keadaannya. Bihasabi haliha wa naf'iha. Terkadang juga dampaknya dari, seumpamanya ada orang bersedekah 100.000 akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi siapa yang menerima itu? Satu diberikan kepada fakir miskin, satu diberikan kepada penuntut ilmu. Tidak akan sama. Satu diberikan kepada orang miskin, satu diberikan kepada saudaranya, kerabatnya. Kata Rasulullah, as-sadaqatu 'alal faqiri sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahimi sadaqatun wasilah. Jadi bersedekah kepada fakir miskin dapat pahala sedekah saja. Tapi kalau kamu bersedekah kepada saudaramu, kemanakanmu, sepupumu, kamu dapat pahala sedekah, pahala silaturahim. Jadi dari segi keadaan, jadi dari segi manfaatnya, itu dipertimbangkan dalam suatu kebaikan. Jadi banyak sisi kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hali sahibiha. Jadi pertama dari segi keadaannya, kemudian dari segi manfaat kebaikannya, kemudian kondisi orangnya yang melakukannya. Seperti hadisnya Abi Hurairah, Rasul mengatakan sabaqa dirhamun bimi'ati alfi dirham. 1 dirham mengalahkan pahalanya sedekah 100.000 dirham. Coba, 1 dirham mengalahkan 100.000. Kenapa? Karena yang bersedekah 1 dirham ini, dia cuma punya 2 dirham. Hartanya semuanya cuma 2 dirham. Dia sedekahkan 1/2 hartanya. Tapi yang 100.000 ini recehnya saja. Uang recehnya saja itu yang 100.000 dirham itu. Karena hartanya yang begitu banyak, tidak cukup 1% dari hartanya yang dia infakkan. Nah, ini kondisi orangnya beda. Ada orang bersedekah, dia pas-pasan itu, bahkan dia pergi mencari nafkah hanya untuk bisa bersedekah, supaya bagaimana caranya saya bisa bersedekah juga. Dan ini tidak sedikit kita lihat orang-orang seperti ini. Terkadang kondisi orang yang beribadah itu, beramal itu, berinfak itu dipertimbangkan juga ikhlasan, dari segi keikhlasannya, wa mahabbatan, dan dari segi cintanya. Dia betul-betul, ada orang memang sudah cintanya bersedekah itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Artinya tidak enak itu kalau ada uangnya tidak nak bagi. Pokoknya di mana ada tempat untuk bersedekah dia bersedekah. Ada orang seperti itu. Sudah gampang sekali. Kalau kita kan masih pikir-pikir dulu, apa sebentar dimakan kalau di sini. Seperti Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika di perang Tabuk, dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Seluruh hartanya kasih Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya, "Wa madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? "Taraktumullah wa rasulah." Saya sisakan mereka Allah dan Allah. Ada Allah yang akan kasih makan mereka. Yang kasih, yang menanggung rezekinya istri dan anakku siapa? Allah. Jadi kalau saya kasih semuanya untuk demi Allah, tidak mungkin Allah biarkan anak istri saya mati. Dia yakin bahwa Allah pasti akan ganti. Allah akan pasti berikan. Tapi kita pikir-pikir, kapan kembalinya ini? Naputar. Padahal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita terkadang masih dihitung-hitung kembaliannya. Saya bersedekah, gajiku sekian, bagaimana caranya mau ditambah? Nah begitu-begitu terus di pemasukan, bagaimana caranya? Dia pikir, padahal Allah memberikan sampai kita duga-duga. Rezeki yang tidak kita pikirkan, artinya tidak terbesit dalam benak kita, Allah akan kasih. Di antaranya kita diselamatkan dari keburukan. Wa kamalan, dan kesempurnaan. Dan kesempurnaan. Artinya dilihat dari seseorang itu keikhlasannya, kemudian kecintaannya terhadap ibadah itu, dia melakukan karena cinta, bukan karena terpaksa. Dan dia lakukan dengan sempurna. Tidak beramal setengah-setengah. Asal beribadah. Pergi sholat, asal sholat. Ya. Belajar, asal belajar. Yang penting buka-buka. Yang penting terlihat, buka-buka buku ji. Padahal dia tidak konsentrasi. Mengaji, asal mengaji. Bersedekah, asal bersedekah. Tidak, beda. Beda orang yang beribadah asal-asalan dengan orang yang beribadah dengan sempurna. Artinya ketika dia sholat, dia berwudu dengan sempurna. Ketika dia sholat dengan sempurna, dengan takbiratul ihramnya, khusyuknya. Berzikir, dia berzikir dengan sempurna. Berdoa, dia berdoa dengan sebaik-baiknya. Semua dia lakukan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Karena Allah menilai amalan kita yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ayyukum ahsan. Bukan siapa yang asal berbuat baik, tapi siapa yang terbaik amalannya. Allah menilai siapa yang terbaik. Artinya lakukan yang terbaik yang kamu mampu lah tentunya. Jadi terbaik di sini disesuaikan sesuai kemampuannya. Yang sampai mengatakan terbaik itu bersedekah 1 miliar, tidak. Tidak ada yang bisa, tidak. Terbaik artinya sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah yang menilai bahwa kita itu sudah beramal dengan yang terbaik atau tidak. Apapun. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul 'abd idza 'amila 'amalan atqanah. Allah mencintai seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan, apa saja yang kamu perbuat, dia lakukan dengan yang terbaik, atqan, dengan sebaik-baiknya. Tidak setengah-setengah dalam berbuat kebaikan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan darinya pahala yang besar, ay ziyadatan 'ala thawab. Diberikan pahala yang bertambah, ziyadatan 'ala thawabil 'amali bi nafsihi, diberikan pahala tambahan, pahala amalan itu sendiri, minat taufiqi lil amalin akhar. Jadi dapatkan pahala, kemudian diberikan lagi taufik untuk beramal lagi yang lebih. Makanya diantara tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita apabila kita lebih semangat lagi beramal. Makanya tanda bahwa orang itu diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia lebih semangat lagi beribadah. Karena itu termasuk hal jazaul ihsan illa al ihsan. Apakah ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan? Jadi kalau dia sudah puasa Ramadan, dia ikuti dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Nah, itu tanda bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya diterima sehingga Allah memberikan dia pintu, dibukakan hidayah untuk beramal lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau setelah Ramadan kembali lagi ke sebelum Ramadan, itu tanda bahwa dia numpang lewat saja bulan Ramadan. Tidak ada raci-racinya, tidak ada bekas-bekasnya dari bulan. Jadi kalau orang itu bersedekah dan diterima sedekahnya, maka dia akan semangat lagi bersedekah kemudian hari. Makanya perhatikan,
Biasanya kamu mau bersedekah dalam sehari berapa, dalam sepekan berapa, dalam sebulan berapa. Harus naik frekuensinya. Sekalipun cuma 500-100 rupiah, yang penting ada tambahannya. Salatmu semakin lebih baik, menuntut ilmumu semakin lebih baik. Makanya orang yang betul-betul berilmu itu akan semakin semangat belajar itu. Semakin tinggi keilmuannya seseorang, semakin semangat dia belajar. Kenapa? Itu tanda bahwa ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berberkah ilmunya. Apa artinya berkah? Bertambah, toh? Al-berkah itu artinya apa? As-subut wad dawam. Nikmat itu tetap, waziyadatun numu, bertambah dan lebih. Jadi kalau ada orang ilmunya tidak bertambah, berarti tidak berberkah ilmunya. Atau ibadahnya tidak bertambah kualitasnya, berarti tidak berberkah ibadahnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi Allah memberikan taufik li amalin akhar, untuk beramal dengan amalan yang lain, wa i'ta'il birril katsir wal khairi al ghazir. Kemudian diberikan kebaikan yang banyak, perbuatan baik yang banyak, dan kebaikan yang besar. Insyaallah nanti kita lanjut penggalan ayat atau ayat selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.